Dan unit kompetensi keenam adalah melakukan tindak lanjut evaluasi dari hasil audit internal yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya coba ringkas ya Bapak Ibu, karena unit kompetensi ini kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya PDCA, Plan Do Check Action gitu ya, Bapak Ibu, sebenarnya unit kompetensi ini menggambarkan itu. Pertama, unit kompetensi yang ke satu dan yang kedua itu kalau saya bisa kategorikan yang Bapak akan Ibu pelajari hari ini pada tahapan planning Bapak Ibu. Jadi isinya adalah apa? Isinya adalah bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan sebagai penyelia ya, planning merencanakan untuk satu membuat dituangkan dokumen penerapan EJPH. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya mungkin yang sudah ISO 9001, semua sistem ISO ya, pasti Bapak Ibu mengenal yang namanya manual. Kalau ISO 9001 berarti ada yang namanya manual mutu. Kalau ISO 22000 berarti manual keamanan pangan. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan ISO tentang lingkungan 14000 berarti ISO itu berarti manual eh, manajemen lingkungan gitu ya. Kalau Bapak Ibu menerapkan ada lagi ISO-ISO yang lain, ISO laboratori, ISO tentang apa? Social compatibility itu sebetulnya pasti Bapak Ibu memiliki manualnya. Nah, halal juga sama Bapak Ibu. Kalau halal sistemnya adalah sistem jaminan produk halal. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan manual halalnya atau manual SJPH atau kalau kita mudah manual halal gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam manual itu isinya apa? Isinya itu sebetulnya kalau Bapak Ibu membayangkan membeli, misalnya membeli TV, ya, Bapak kan akan mendapatkan manual booknya. Isinya apa manual book itu? Isinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengoperasikan TV tersebut. Tombol on-nya, off-nya di mana, kemudian bikin terang buat apa, bikin gelap pakai setting apa, begitu ya. Nah, itu adalah, jadi ketika kita bicara tentang manual, buku manual itu adalah dokumen buku gitu ya, dokumen yang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu mengoperasikan TV itu gitu loh. Jadi manual TV gitu ya, manual book TV merek apa gitu. Nah, di dalam manual halal pun demikian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada sistem jaminan produk halal. Manual itu kan dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi berbeda-beda antara manual perusahaan A dengan perusahaan B ya. Walaupun standarnya sama tetapi terkadang isinya berbeda. Karena apa? Menyesuaikan dengan bagaimana sistem di dalam perusahaan itu berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, manual SJPH itu adalah bagaimana Bapak Ibu nanti membuat sebuah dokumen yang menggambarkan bagaimana perusahaan Bapak Ibu menjalankan SJPH itu. SJPH ada berapa kriteria kemarin sudah dibahas oleh materinya Ibu Aulia kemarin. Ada berapa kriteria SJPH Bapak Ibu? Ada yang Lima, bisa Lima, bantu? Pak. lima, lima Pak. Nah, gimana? 5 ya. Dari mulai komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, kemudian proses produk halal, kemudian produk dan pemantauan dan evaluasi. Nah, di dalam manual itu Bapak Ibu harus bisa di dalam manual itu menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menerapkan kelima kriteria tersebut di perusahaan. Jadi gambarnya begitu. Jadi persyaratan misalnya komitmen dan tanggung jawab itu apa persyaratannya, kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk apa manual berisi bagaimana Bapak Ibu menjalankan kriteria yang pertama tadi, gitu ya, komitmen dan tanggung jawab. Kemudian nanti masuk lagi kriteria berikutnya bagaimana Bapak Ibu menjelaskan juga di dalam manual tersebut bagaimana perusahaan menjalankan kriteria yang kedua, kemudian kriteria ketiga sampai kriteria yang kelima. Nah, itu yang akan kita pelajari di hari ini, Bapak Ibu. Eh,
Materinya akan saya share ya Bapak Ibu. Sudah di-share belum ya? Kita akan share ya biar saya akan share materinya buat Bapak Ibu panduan. Unit kompetensi yang pertama. Hmm. Sebentar Bapak Ibu, saya belum PDF kan. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sudah share materinya. Silakan Bapak Ibu buka sambil saya akan memulai menyampaikan materi unit kompetisi yang pertama ini. Jadi, gambarnya seperti itu, Bu ya. Yang akan kita bahas ini adalah tentang unit kompetensi yang pertama, tentang bagaimana menyiapkan dokumen penerapan SJPH. Ini agak mati-mati ya ininya. Saya kayaknya harus mematikan yang lain. Kemudian saya kayaknya harus matikan WhatsApp ini. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah ya? Belum, Pak. Oh, Masih muter. hmm. Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi, kita akan Sudah, memulai. Pak. Jadi, materi yang pertama ini adalah menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ini menjadi unit kompetensi yang pertama di dalam SKKNI nomor 21 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan terus nih 6 kali sesi ke depan itu adalah unit kompetensi 1, unit kompetensi 2, unit kompetensi 3 sampai unit kompetensi ke-6 ya. Di hari ini kita akan belajar unit kompetensi 1 dan unit kompetensi 2 saja dulu. Jadi tujuan dari materi ini adalah Bapak Ibu nanti diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap ya untuk menyusun dokumen penerapan EJP dan kelengkapannya. Jadi Bapak Ibu SKKNI standar kompetensi ya atau pelatihan berbasis kompetensi itu berarti
memang menekankan pada tiga aspek, yaitu terkait dengan pengetahuan, terkait keterampilan, dan terkait dengan sikap kerja. Oleh karena itu, di dalam pelatihan kami itu, selain kita menyampaikan pengetahuan, kita juga meminta Bapak Ibu itu terampil. Terampilnya dalam bentuk apa? Kami akan menyiapkan tugas. Tugas itu yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah cukup memiliki pengetahuan dan sudah terampil dalam menerapkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang penekanannya pada ke sana. Sikap kerja itu nanti akan ditujukan nanti ketika Bapak Ibu menjadi penyelia. Seperti apa gitu ya. Baik, menyusun dokumen sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Pertama Bapak Ibu, kita akan pelajari dulu ruang lingkupnya, menentukan ruang lingkup atau proses bisnisnya dulu seperti apa. Bagaimana Bapak Ibu nanti pertama mengidentifikasi proses bisnis dan dokumen-dokumen yang diperlukan pelaku usaha, kemudian membandingkan proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dengan persyaratan standarnya apa. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang menyiapkan tentang titik kritis halal. Tadi sudah disampaikan dengan Ibu Ratna ya bagaimana Bapak Ibu menentukan titik kritis kehalalan produk. Ya, kemudian lihat tingkat resikonya. Baru kemudian Bapak Ibu turun menjadi Bapak Ibu nanti menyusun manual halal ya, baik itu manualnya, prosedurnya sampai dengan instruksi kerjanya. Kemarin mungkin pada materi EJPH sudah disinggung ya tentang sistem dokumentasi kita, Bapak Ibu. Di dalam dokumentasi itu, pertama memang kalau pada urutannya, paling atas itu sebetulnya yang adalah standar sistemnya. Jadi sistem jaminan produk halal. Nah, bagaimana Ibu nanti menerapkan sistem jaminan produk halal di perusahaan, maka harus diturunkan menjadi yang namanya manual halal, Bapak Ibu. Ini akan kita bahas. Kemudian manual halal itu karena berisi tentang bagaimana perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan itu menerapkan EJPH sesuai dengan lingkup usahanya, maka kemudian di situ akan menceritakan bagaimana pelaku usaha menerapkan 5 kriteria. Manual itu kemudian akan diturunkan lagi menjadi penjelasan yang lebih rinci. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk SOP, Standard Operation Procedure gitu ya. Jadi kan misalkan misalkan begini Bapak Ibu. Di dalam ketentuan EJPH itu dijelaskan bahwa pada saat memilih bahan ketentuannya adalah harus misalnya pada saat memilih bahan harus menggunakan bahan yang halal yang terdaftar di dalam dokumen daftar bahan halal gitu ya. Itu ketentuan umumnya. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu kan menjelaskan di dalam manual halal itu Bapak Ibu menjelaskan pada proses penyiapan bahan perusahaan berkomitmen untuk menggunakan bahan yang halal dan dibuktikan dengan misalkan sertifikat halal baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Kemudian di situ pasti nanti penjelasan bahwa itu istilah komitmen perusahaan untuk menggunakan bahan halal. Nah, bagaimana kemudian lebih rinci lagi prosesnya penyiapan bahan itu dari mulai bahan diorder, kemudian bahan dibuat apa, bahan dipilih, kemudian bahan kemudian diputuskan yang diorder, kemudian juga dimasukkan ke dalam daftar bahan halal, kemudian bahan dibuat seperti permintaan pembelian gitu ya. Itu proses-proses lanjutannya itu biasanya dijelaskan di dalam SOP. Jadi proses di dalam manualnya sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu berkomitmen untuk menggunakan bahan halal, tapi implementasinya seperti apa ditunjukkan dalam bentuk prosedur. Mungkin nanti ada namanya prosedur pembelian bahan atau prosedur pengadaan bahan. Nah, itu nanti Bapak Ibu membuat itu. Itu berarti sudah pada tahapan yang teknisnya dijelaskan dalam prosedur. Nah, prosedur biasanya kalau ada memang perusahaan yang besar gitu ya, mungkin prosedur itu cakupannya masih sangat luas.
itu lagi gitu ya menjadi sebuah yang namanya instruksi kerja Bapak Ibu. Bagi perusahaan yang kecil dengan cukup dengan prosedur saja sudah cukup menggambarkan semuanya, tidak perlu istilah SOP-nya sudah dibuat lebih rinci, tidak apa-apa. Tapi kalau merasa bahwa prosedurnya itu masih luas, kemudian perlu diperinci lagi, nah maka Bapak Ibu membuat yang namanya instruksi kerjanya atau work instruction atau WI ya atau IK kalau dalam bahasa perusahaan itu. Kemudian Bapak Ibu itu IK itu berisi eh, sesuatu tahapan yang lebih rinci daripada prosedur. Prosedur luas, instruksi lebih spesifik lagi, lebih rinci, lebih teknikal gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru dalam dokumen itu setelah Bapak Ibu mungkin sudah ada instruksi kerjanya, maka turunannya adalah form bukti implementasi. Jadi kalau tadi misalnya prosedur ya, prosedur misalnya pengadaan bahan dari mulai pembelian, dari mulai pemilihan bahan, menerapkan didasarkan dalam daftar bahan halal, membuat rencana pembelian gitu ya. Kemudian ketika kemudian approval, ada proses approval, kemudian rencana pembelian diajukan kepada supplier, kemudian supplier datang dengan menyerahkan invoice. Nah, itu berarti ya, dalam bentuk form, bentuk checklist. Nah, itu berarti itu sudah lebih berarti sudah masuk pada tahapan bagaimana sebagai buktinya. Bukti implementasi sebuah SOP itu biasanya ditunjukkan dengan form, ditunjukkan dengan checklist. Nah, kemudian kalau tadi kita bercerita tentang prosedur pembelian, ketika Bapak Ibu menyiapkan form pembelian gitu ya, menyiapkan form kedatangan bahan. Nah, itu sebetulnya sudah masuk pada tahapan form. Ya, jadi bukti implementasi kalau Bapak Ibu menerapkan standar di dalam prosedurnya bahwa standar untuk pembelian bahan itu A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu tinggal menunjukkan bagaimana ikut diimplementasi bukti implementasinya itu dalam bentuk form. Nah, itu urutannya Bapak Ibu. Jadi ada manual, prosedur, kemudian instruksi kerja jika diperlukan, kemudian baru sampai dengan form bukti pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau diaudit ketika kemudian ditanya Bapak Ibu perusahaan ini bagaimana komitmennya untuk membeli bahan menyiapkan bahan yang sudah halal. Ini Pak di dalam manualnya sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian kami turunkan menjadi SOP. Kami punya SOP pengadaan bahan. Dijelaskan SOP-nya. Kemudian dijelaskan lagi bukti implementasinya bahwa akan menerapkan ini. Ini Pak form pembelian, form kedatangan bahan. Itu bukti implementasinya. Harus ngeling Bapak Ibu antara prosedur instruksi kerja dengan bukti implementasi dalam bentuk checklist, dalam bentuk misalkan form dan lain-lain atau logbook boleh. Ya, jadi itu urutannya bagaimana kita menerapkan sistem Bapak Ibu. Kemudian dokumen manual halal, prosedur, instruksi kerja diverifikasi, dipastikan kebenarannya gitu ya, dan kemudian diperbaiki untuk menyesuaikan dengan standar sistem jaminan produk halal. Kemudian pelaksanaan, kemudian namanya sebuah prosedur karena isinya adalah rangkaian pekerjaan, maka harus disosialisasikan manual tersebut. Jadi harus ada bukti bahwa Bapak Ibu melakukan sosialisasi baik manual, baik prosedur gitu ya, disampaikan. Proses bisnis Bapak Ibu. Proses bisnis itu apa? Serangkaian aktivitas terstruktur yang saling terkait dalam satu perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Mencakup aktivitas seperti dari mulai produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, SDM, pengadaan gitu ya. Nah, itu adalah proses bisnis. Bapak Ibu harus mengetahui dulu untuk membuat manual halal itu proses bisnis kita tuh sampai apa? Dari mulai apa sampai apa? Misalkan proses bisnis kami itu perusahaan, misalkan dari mulai pengadaan bahan sampai dengan bahan produk didistribusikan. Berarti lingkupnya sampai dengan distribusi.
Oh, perusahaan saya itu perusahaan misalnya perusahaan makanan yang sampai menyajikan produknya sampai kepada customer akhir. Berarti lingkupnya ya dari mulai pengadaan bahan sampai dengan penyajian. Jadi kalau bicara tadi tergantung makanya kita mengenal yang adanya 7 tahapan PPH Bapak Ibu. 7 tahapan proses produk halal dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi kalau sampai dengan penyajian ya berarti lingkup yang dijelaskan di dalam manual itu ya sampai dengan penyajian. Kalau Bapak Ibu misalnya lingkup saya itu perusahaan saya sampai dengan proses distribusi saja. Setelah itu penjualan sudah masuk, kita cuma hanya saya mendistribusikan pada distributor-distributor. Distributor yang sudah dikelola oleh pihak lain. Berarti Bapak sudah sampai dengan tahapan pendistribusian. Itu lingkupnya. Jadi perusahaan ketika Bapak membuat manual halal itu harus jelas dulu kita lingkupnya sampai mana. Ya, kemudian pahami proses bisnis, identifikasi proses kerja perusahaan, pastikan bahwa produk memang bisa disertifikasi. Jadi Bapak Ibu, produk yang bisa disertifikasi itu apa? Produk yang ada kalau Bapak menghasilkan produk yang ada di dalam KMA berapa Pak? Produk yang wajib bersertifikat halal? Ada yang bisa bantu? Produk-produk yang wajib bersertifikat halal ada di KMA 748 atau 944. Jadi Bapak Ibu ngelihat, kalau Bapak Ibu misalnya ternyata produksinya hanya memproduksi produk segar saja gitu ya berarti Bapak Ibu tidak perlu mengusahakan menjadi sertifikat halal karena memang hanya menjual bahan segar gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu di dalamnya ada proses pengolahan, ya berarti sudah menjadi produk yang wajib bersertifikat halal. Maka dilihat, oh saya mau produksi ini, berarti memang saya produk saya ini bisa disertifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kemarin ada yang kalau Bapak Ibu misalnya hanya mengambil dari petani gitu ya, Bapak mengambil dari petani, misalnya merica dalam bentuk merica yang masih bulat-bulat itu, masih buah merica. Bapak Ibu tidak perlu yang kemudian menjual langsung. Bapak Ibu tidak perlu mengusahakan memiliki sertifikat. Tapi ketika Bapak Ibu usahanya adalah misalkan dari mulai membeli bahan yang berupa lada yang masih bulat-bulat, kemudian Bapak Ibu proses, misalnya dihancurkan, digiling, kemudian diayak, setelah diayak di packing, nah berarti sudah melalui proses. Maka Bapak Ibu itu termasuk produk yang bisa disertifikasi. Kemudian pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Misalnya biasanya dilengkapi kelengkapan dokumen-dokumen pendukung pelaku usaha. Siap nggak untuk diaudit? Kan begitu kan? Oh ternyata misalnya belum memiliki NIB. Oh ternyata PT-nya belum jadi. Nah itu berarti belum siap disertifikasi. Makanya disiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk dapat mengajukan sertifikasi halal. Nah Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah diulas ya tentang produk-produk yang wajib bersertifikat halal. Ya Bapak Ibu, di dalam ECPH produk itu dibagi dua. Ada produk dalam bentuk menghasilkan barang dan ada yang dalam bentuk jasa, Bapak Ibu. Kalau barang itu apa? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, dan barang gunaan. Nah, itu kan berarti produknya itu kan berupa barang. Jelas ada bentuknya. Gitu ya, Pak ya. Ini termasuk yang wajib bersertifikat halal. Ya, kalau obat kosmetik ditetapkan itu memang termasuk bahan yang wajib bersertifikat halal. Produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, jika ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Maka dia wajib bersertifikat halal. Barang gunaan ya seperti sandang, penutup kepala, aksesoris. Nah itu contoh-contoh alat tulis juga contoh-contoh bahan gunaan ya barang gunaan yang wajib bersertifikat halal. Kemudian produk itu ada dua yaitu selain barang dalam bentuk barang, kemudian produk dalam bentuk jasa. Jasa apa yang wajib bersertifikat halal? Jasa penyembelihan,
pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jasa-jasa ini Bapak Ibu, selain yang penyembelihan ya, kalau penyembelihan sudah pasti kita akan menyembelih hewan yang halal. Kemudian disembelih sesuai syariat Islam, menghasilkan produk yaitu dalam bentuk ayam karkas atau apapun ya, daging jeroan atau apa yang yang sudah dinyatakan halal. Kan gitu ya. Asal memenuhi ketentuan EJPH tentang penyembelihan. Kemudian, kalau jasa pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian itu wajib bersertifikat halal jika terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan distribusi, tapi yang didistribusikan itu tidak terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik, ya tidak perlu berpikir mau sertifikat halal gitu ya. Perusahaan distribusinya hanya mengangkut misalnya besi, ya berarti bukan perusahaan distribusi yang wajib bersertifikat halal. Jadi lihat dulu perusahaan jasa kita itu menghasilkan jasanya itu untuk siapa. Ketika jasanya itu untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik, maka kita bisa mengajukan sertifikat halal. Ruang lingkup ya, kita bicara tentang ruang lingkup adalah jenis kegiatan, aktivitas yang dilakukan pelaku usaha untuk menghasilkan produk. Meliputi apa? 7 tahapan. Dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan. Termasuk juga kalau kita punya outlet, Bapak Ibu. Menentukan ruang lingkup usaha. Pertama, Bapak Ibu identifikasi dulu produknya. Daftar buat daftar lengkap produk yang akan disertifikasi. Bapak Ibu punya produk, punya 20 jenis produk yang dihasilkan, jadi siapkan daftarnya produknya apa. Klasifikasikan jenis produknya, apakah ataukah masuk di dalam KMA 944. Sekali lagi, kalau khusus makanan minuman, maka itu adanya di KMA 944, Bapak Ibu. Saya punya perusahaan, saya bikin misalnya donat gitu ya. Donatnya rasa apa? Saya punya donat rasa keju, rasa coklat. Kemudian mungkin kita pakai rasa abon gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian lihat apakah produk donat itu ada di dalam KMA 944. Kalau ada, ya berarti memang bisa untuk diajukan sertifikat halal. 748 di luar makan dan minuman, maka lihatnya di KMA 748 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian identifikasi seluruh proses rantai produksi. Ya, tadi mulai dari pengadaan sampai distribusi produk akhir, sampai dengan penyajian jika memang itu usaha Bapak Ibu sampai menyajikan produknya ke identifikasi lokasi dan fasilitas usaha. Sama saja Bapak Ibu, ini kan terkait dengan ICPH ya. Tentukan seluruh lokasi produksi, penyimpanan, penyajian, gudang, gudang sewa gitu ya. Termasuk juga misalnya Bapak Ibu memaklonkan sesuatu. Nah harus berarti Bapak Ibu harus menyiapkan untuk dilakukan audit dan disiapkan dokumennya. Dokumen pelaku usaha ya, dokumen sistem di pelaku usaha yang di dalam mencakup ada struktur organisasi, ada lingkup usaha, ada legalitas usaha yang diperlukan, menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan. Ya, jadi ini ada contoh NIB, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini juga masuk dalam kategori kelengkapan dokumen pelaku usaha Bapak Ibu. Nah, ini halaman selanjutnya dari NIB ya, jadi ada produk-produknya gitu. Nah, ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ini nomor 748. Oh ya, ini untuk KMA 748 ya, dari mulai jasa penyembelihan, jasa pendistribusian dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa buka ya. Jadi kayaknya kemarin waktu materi dari BBCBH kita sempat ya membuka KMA 944 dan 748 mencari barang, produk apa, kemudian nomor sertifikatnya bagaimana. Nah, itu kan sudah diadap kemarin sudah diajarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh halaman ini KMA 9 KMA 748.
Contohnya seperti ini, Bu, jasa penyembelihan misalnya. Saya punya jasa penyembelihan. Oh, berarti saya wajib bersertifikat halal. Kita masuk kategori mana nih? Oh, masuk kategori saya itu menyembelih misalkan unggas gitu ya. Ini jasa penyembelihan, rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat potong hewan, tempat potong unggas, dan jasa penyembelihan lainnya. Saya punya usaha misalnya penyembelihan hewan ayam gitu ya. Kemudian tapi saya lakukannya itu di rumah, berarti maksudnya rumah potong unggas. Kalau dilakukannya di satu tempat yang besar, berarti masuknya ke dalam ini apa? Oh sorry, kalau yang besar berarti rumah potong, kalau yang kecil rumahan berarti sebutnya sebagai tempat pemotongan unggas. Jadi kadang ada Bapak Ibu, saya kemarin ini menjadi trainer Juleha gitu ya. Kemudian saya melihat ada ada yang sifatnya rumah potong hewan waktu itu ya, sapi dan kambing. Jadi memang di situ areanya area memang rumah potong hewan besar ya. Kemudian tempatnya besar, kemudian juga punya fasilitas yang memadai sebagai rumah potong hewan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada juga mereka yang ternyata menyediakan tempat pemotongannya itu di rumah. Dia cuma punya rumah, ada halaman, dia menyiapkan untuk memotong hewan kambing. Nah, itu dia juga melakukan usaha, jadi tapi disebut sebagai tempat pemotongan hewan ruminansia. Seperti itu. Itu bedanya antara RPH dengan TPH, antara RPU dengan TPU, ya. Itu kemudian ada juga jasa ini terkait dengan jasa nih ya di dalam KMA 748 penyembelihan, jasa pendistribusian dan lain-lain. Bapak Ibu nanti bisa dilihat ketika Bapak Ibu mengajukan saya ada di kategori yang mana. Oh, saya menghasilkan produk berupa makanan. Makanannya apa? Makanannya tadi donat. Berarti Bapak Ibu cari termasuk di dalam mana untuk menentukan klasifikasi jenis produknya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Ini 16.2 di dalam KMA 944 ya. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngelihatnya di sini. Nanti pada saat Bapak Ibu menentukan jenis produk, ditulis penyediaan jenis produknya adalah penyediaan makanan atau minuman dengan pengolahan. Kemudian Ibu termasuk misalnya jasa boga catering, berarti jasa boga catering. Dikasih kode 16.2.1. Mengapa kami dalam pelatihan ini menentukan Bapak Ibu harus sampai dapat menuliskan kodenya? Karena Bapak Ibu supaya nanti pada saat auditor datang itu menjelaskannya mudah Bapak Ibu. Auditor akan bertanya, ini produknya apa yang mau disertifikasi? Jenis produk apa? Oh, usaha kami itu penyediaan jasa makanan dan minuman dengan pengolahan 16.2.1, Pak. Jadi auditor juga langsung melihat, oh ini memang sesuai. Dan menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu siap sebagai penyelia, gitu ya. Kalau ditanya jenis produknya apa, Bapak Ibu harus jelaskan. Produknya ini ada di KMA 748, nomornya sekian sekian sekian. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kompeten Bapak Ibu dan auditor juga akan merasa yakin, oh ya, penjelasannya sudah cukup menjelaskan kan seperti itu. Nanti tinggal dihubungkan dia mungkin lihat KMA-nya cocok apa enggak seperti itu. Tapi dengan Bapak Ibu sudah menuliskan sampai dengan posisinya 16.2.1, nah, si auditor juga akan mudah untuk melihat di dokumen yang dia bawa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah titik resiko, analisis titik resiko, titik kritis kehalalan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Ratna ya. Titik kritis ketidakhalalan adalah satu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi bahan haram atau najis dan kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi bicara tentang titik kritis yang dijelaskan oleh Bu Ratna, sebenarnya Bapak Ibu itu melihat dari rangkaian proses itu mana yang berpotensi ya terdapat kemungkinan sesuatu yang Bapak jaga halal itu menjadi tidak halal. Ya seperti itu Bapak Ibu. Memeriksa tingkat risikonya, dilihat ya. Titik risikonya seperti apa? Apakah ini kritis kan gitu kan?
Nah, kemudian tentukan tindakan kontrolnya. Tindakan kontrol apa yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakhalalan. Baik dari apa kontrolnya? Dari manusianya kah? Dari metodenya kah? Kan gitu kan? Dari mungkin peralatan kitanya kah? Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tahu resikonya, kita tahu titik kritis kehalalan produknya, dan kita siapkan rencana tindakan kontrolnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini titik kritis bahan nabati. Ya, jadi ini sebetulnya lebih relevan di materi yang tadi ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahan nabati, lihat dulu bahan nabatinya merupakan hasil pengolahan bukan. Jika bukan hasil pengolahan, artinya dalam bentuk segar, maka tidak, ini bukan menjadi titik kritis. Tapi jika melalui proses pengolahan, lihat apakah melibatkan kultivasi mikrobial. Kemudian jika iya, lihat apakah menggunakan fermentasi yang menghasilkan homer. Jika tidak, maka menjadi titik kritis ya. Tapi jika ternyata menggunakan homer, maka sudah pasti produknya haram. Ketika tidak melibatkan kultivasi mikrobial, maka dilihat juga apakah menggunakan bahan penolong. Jika tidak menggunakan bahan penolong, maka ini menjadi tidak kritis. Jika menggunakan bahan penolong, berarti menjadi titik kritis karena kita harus melihat bahan penolong yang digunakannya apa. Untuk yang produk-produk hewani, Bapak Ibu, kita lihat ya, kalau produk hewani itu berasal dari susu, telur, dan ikan, maka dilihat apakah ada pengolahan. Jika ada pengolahan, maka menjadi titik kritis. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menggunakan bahan bakunya berupa ikan. Tapi Bapak Ibu ngelihat ikannya mau dibilang apa? Kalau Bapak Ibu membeli ikannya di pasar dalam bentuk segar, ya berarti masuk kategori tidak ada pengolahan, maka tidak menjadi kritis. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan ikan, misalnya perusahaan catering gitu ya, menggunakan ikan, tapi kemudian ikan yang digunakan adalah ikan kaleng, sarden atau apa, nah berarti karena sudah mulai proses pengolahan maka menjadi titik kritis. Bagaimana mengantisipasinya? Ya Bapak Ibu harus memastikan ikan kaleng tersebut yang memang sudah bersertifikat halal. Bapak Ibu tidak akan membeli eh, ikan kaleng yang tidak bersertifikat halal. Artinya apa? Bapak Ibu sudah menentukan tingkat resikonya apa dan kemudian bagaimana menanganinya. Untuk bahan hewani yang selain susu, telur, dan ikan, atau bahan hewani yang berasal dari daging, ya, dan hasil sampingnya, maka dilihat apakah berasal dari hewan halal atau bukan. Kalau memang kalau ternyata bukan dari hewan halal, ya berarti sudah tidak mungkin Bapak Ibu ambil sebagai produk, sebagai bahan, maka dianggap ini haram, tidak boleh digunakan. Tapi ketika kemudian berasal dari hewan halal, maksudnya ke sini Bapak Ibu dilihat apakah hewan yang ini yang datang pada kita itu sudah disembelih dengan sesuai syariat Islam atau belum. Nah, ini harus ada pertanyaan tuh. Ya Bapak Ibu, ketika kemudian sudah sesuai disembelih sesuai memenuhi persyaratan syariat Islam, maka dilihat dulu. Kalau iya, dilihatkan dengan adanya pengolahan lanjutan ada atau tidak. Jika iya, jadi titik kritis juga bagaimana memastikan menggunakan apa ada pengolahan hewan yang diolah, bagaimana memastikan bahwa dia tetap halal. Tapi ketika kemudian tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, berarti Bapak Ibu harus segera memutuskan bahwa ini tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk produksi Bapak Ibu, gitu ya. Untuk bahan mikrobial semuanya menjadi titik kritis. Untuk bahan-bahan yang lain, ya bahan tambang, bahan sintetik atau bahan campuran, bahan tambang menjadi bukan kritis. Tapi ketika kemudian menggunakan bahan sintetik, lihat dulu apakah organik atau non organik. Kalau organik berarti menjadi titik kritis. Itu ya. Nah, ini adalah proses bisnis Bapak Ibu. Identifikasi titik kritis proses produk halal.
Ya, jadi di sini apakah menggunakan ini tentang peralatan ya, apakah menggunakan peralatan dari bahan halal? Jika tidak, berarti ditolak. Jika iya, dilihat dulu apakah alat terkontaminasi oleh bahan non halal atau mengandung babi dan turunannya. Bagaimana ini? Ada nggak potensinya gitu ya? Kalau tidak, berarti bisa dipakai. Kalau ternyata berpotensi, maka dilihat juga pertanyaannya. Apakah ada prosedur persucian sesuai syar'i dan dapat menghilangkan bau, warna, dan rasa yang ada. Nah, Bapak Ibu nanti melihat bikin melihat potensi-potensi titik itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau jalan-jalan kemana kemudian melihat ada proses, kelihatan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh ya bagaimana kita melakukan analisis titik kritis ya dari mulai penyediaan, pengadaannya seperti apa, titik kritis ketidakhalalannya, pembelian bahan baku tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Maka Bapak Ibu menentukan rekomendasinya seperti apa. Ya, kemudian di sini penerimaan bahan, tempat area penerimanya apakah kotor? Kalau kotor nanti gimana? Kemudian tindakan rekomendasi untuk mengantisipasi ini, ya kan? Kan pasti ya, analisis kritis jika ada potensi yang menyebabkan menjadi tidak halal, maka Bapak Ibu harus menerapkan tindakan pencegahannya. Rekomendasinya seperti apa? Nah, ini ketika kita melakukan menganalisis ya dari mulai penyediaan sampai dengan penyajian. Dilakukan analisis Bapak Ibu ketidakhalalannya itu potensinya di mana. Kemudian Bapak Ibu terapkan standarnya atau terapkan aturannya. Seperti itu. Manual menyusunnya. Sekarang kita masuk ke dalam penyusunan Bapak Ibu. Manual EJPH. Jadi ini ada manual, ada prosedur, ada instruksi kerja. Untuk manual EJPH ya, dokumen-dokumen manual EJPH adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kriteria sesuai dengan ruang lingkup perusahaannya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan ya apa itu manual JPH ya memang dokumen yang berisi rencana-rencana perusahaan menerapkan memenuhi kriteria SJPH dan sesuai dengan ruang lingkup perusahaan proses bisnisnya sampai mana itu nanti disesuaikan Bapak Ibu nanti akan membuat manual sesuai dengan lingkup usahanya Bapak Ibu. Setelah dari manual turun menjadi prosedur. Ya, prosedur itu apa? Dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu dalam penanganan penerapannya sesuai dengan JPA. Jadi langkah-langkah sistematis prosedur itu dibuat gitu ya. Sama seperti tadi sudah saya beri contoh. Instruksi kerja ya, dokumen yang lebih rinci yang menjelaskan bagaimana cara perusahaan melakukan tugas dan aktivitas tertentu yang lebih spesifik dan teknis. Ya, jadi Bapak Ibu nanti sudah tahu nih standar sistem, kemudian nanti manualnya dibikin, kemudian nanti bikin SOP-nya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mulai nanti lakukan ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal. Sebenarnya Bapak Ibu gini, ketika Bapak Ibu pulang dari sini, kemudian ke SPPG melihat Bapak Ibu harus sudah dapat menemukan temuan-temuannya nih untuk perbaikan, kan gitu ya. Kemudian dokumen yang telah dibuat dipastikan mengacu pada kriteria CPH. Jadi kalau kita membuat dokumen manual, membuat prosedur, membuat instruksi, pastikan sudah mengacu kepada kriteria CPH. Kemudian lakukan sosialisasi dan penerima memelihara bukti pelaksanaannya. Jadi namanya manual, SOP, kalau sudah dibuat jadi sosialisasikan. Bikin form meeting sendiri, kemudian dicatat tanggalnya kapan. Ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu nanti pada saat audit bisa saja ditanyakan seperti itu. Nah ini format manual ECPH Bapak Ibu. Kita akan membuat seperti ini ya, tapi nanti kita akan pelajari dulu materinya. Manual ECPH ya, perusahaan yang mengajukan sertifikat halal harus membuat manual ECPH. Pak, maaf Pak, slide Oh ya, slide silakan. nggak ini ya.
Slide-nya nggak Slide-nya jalan. nggak berjalan Gimana ya? Pak? Nggak jalan Slide-nya slide-nya, nggak Pak. berjalan ya, Pak? Slide-nya nggak jalan, Pak. Masih Itu. mentok di identitas titik kritis PPH. Oke, sebentar ya. Pengajarannya. Padahal sudah manual SCPH nih Pak. Ntar saya share lagi ya. Sekarang sudah manual SCPH ya. Nah, perusahaan yang mengajukan sertifikat halal harus membuat manual SJPH Bapak Ibu. Yang sebetulnya manual SJPH ini kalau saya sarankan Bapak Ibu memang eh, sebetulnya tidak ada ketentuan mengenai harus terpisah dengan sistem lain atau harus apa bisa digabungkan. Tapi karena manual EJPH, karena EJPH ini kriterianya spesifik gitu ya, ada 5 kriteria, maka Bapak Ibu membuat manual EJPH yang lebih baik terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya manual mutu gitu ya, Bapak Ibu tinggal membuat manual SJPH-nya ya. Jadi sepanjang pengalaman saya gitu kalau membuat manual halal itu memang terpisah dari manual yang lainnya. Beda ketika kemudian saya menerapkan ISO 9001 sama ISO 22000. Saya bisa membuat satu manual, tinggal disebutkan di situ manual mutu dan keamanan pangan. Jadi satu. Karena klausulnya juga itu hampir sama antara ISO 9001 22000 itu. Tapi kalau halal itu kan tadi dari 5 kriteria saja sehingga lebih mudah membuat manual tersendiri. Kemudian manual JPH dijadikan sebagai panduan atau acuan bagi pelaku usaha dalam menerapkan EJPH dan menyusun dokumen EJPH turunannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian format manual EJPH Bapak Ibu ada format bebas, ada format mengikuti template BPJPH Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau belajar si halal sebetulnya ketika Bapak Ibu membuat ketika mengajukan si halal mengisi kelengkapan data-datanya, kemudian mengisi persyaratan-persyaratannya ya terkait dengan bahan, terkait dengan produk, terkait dengan kemudian dan tanggung jawab. Nanti sebetulnya muncul manual SJPH yang versi sistem Bapak Ibu. Tapi kemarin sudah disinggung juga ya oleh pemateri dari BPJPH, Ibu Hania itu, bahwa format yang ada di dalam si halal tersebut masih sangat sederhana. Mungkin kalau usahanya masih skala mikro kecil masih bisa itu menggunakan template manual EJPH yang sudah ada di sistem. Tapi buat perusahaan yang menengah besar dengan lingkup usaha yang mungkin besar gitu dan rangkaian proses yang mungkin besar juga panjang, maka lebih baik menggunakan apa format yang menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian isi manual JPA ya ada cover, ada daftar isi, ada identitas perusahaan, kemudian kebijakan, kemudian baru ada lampiran-lampirannya. Nanti kita akan lihat bagaimana manual JPA yang kita punya ya Bapak Ibu. Ini kalau pada saat penyusunannya, pertama Bapak Ibu menentukan ruang lingkup pelaku usahanya, identifikasi produknya, fasilitasnya. Bapak Ibu punya misalnya fasilitas pabriknya di sini ada, di Surabaya ada gitu ya. Tapi dalam satu perusahaan berarti dianggap bahwa itu fasilitas perusahaan. Tapi nanti dalam proses auditnya ya diaudit semuanya. Itu Bapak Ibu. Tapi manualnya mungkin bisa digabungkan karena mungkin menjadi satu. Tapi berarti dianggap bahwa fasilitas pabrik yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, itu menjadi sesuatu apa istilahnya masuk dalam lingkup fasilitas produksi. Ya, tinggal nanti dijelaskan pada saat audit, kita punya nanti auditor akan mengaudit juga di fasilitas yang lain. Kemudian pengisian manual JPH dan lampirannya sesuai dengan ruang lingkup usaha. Pastikan bahwa kriteria CPH-nya sudah terpenuhi. Implementasi dari manual, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan ya. Implementasi manual itu ya nanti dalam pembuatan prosedurnya, ada prosedurnya. Kemudian nanti lakukan perekaman aktivitas. Kemudian periksa performanya dari setiap kebijakan atau SOP yang telah tertuang. Lakukan audit, kemudian simpan kelola bukti implementasi EJPH. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan adalah
memverifikasi kembali dokumen manual yang sudah buat dan lampirannya. Dicek lagi Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau belum, apakah kurang, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya ke sana. Kemudian jangan lupa untuk mensosialisasikan kemudian manual dan prosedurnya dan jangan lupa setiap ada sosialisasi harus disiapkan juga daftar hadirnya, materinya gitu ya. Sehingga kemudian ketika ada audit Bapak Ibu tinggal menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu. Nah, ini contoh kebijakan halal Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti kan di dalam kalau di dalam kriteria pertama kan perusahaan wajib menetapkan kebijakan halal. Nah, kebijakan halal harus disesuaikan dengan konteks organisasinya. Kemudian menuliskan komitmen perusahaan untuk memenuhi standar dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh apa yang ada di dalam manual halal itu, di dalam kebijakan halal itu, ini beberapa Ibu ketentuannya. Pertama, mematuhi peraturan perundangan, kemudian komitmen untuk menggunakan daftar bahan, gitu ya. Kemudian melaporkan jika ada perubahan, gitu. Kemudian mensosialisasikannya. Jadi kebijakan halal itu harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kebijakan halal itu ditandatangani oleh pimpinan puncak kita, Pak. Jadi kalau kebijakan halal tidak bisa misalnya hanya ditandatangani misalnya level manajer produksi gitu ya. Karena belum dia tidak mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dia hanya mengurusi masalah produksi saja. Tapi kalau seorang yang pimpinan tertinggi berarti kan dia akan bertanggung jawab semuanya. Nah ini makanya harus jangan lupa kebijakan halal itu harus ditandatangani. Next. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah surat keputusan penetapan tim manajemen halal atau penyelia halal. Nah, Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu kan harus membuat tim manajemen halal, Bapak Ibu. Tim manajemen halal itu terdiri dari beberapa orang, ya. Tidak cuma penyelia sendirian gitu ya. Bapak nanti pasti bersama minta ke manajemen buat dibuatnya yang namanya tim manajemen halal. Terdiri dari siapa saja? Biasanya terdiri dari para senior yang di setiap tahapan proses Bapak Ibu. Misalnya dari mulai tahapan pembelian berarti ada satu orang dari bagian pembelian, purchasing atau pengadaan yang kemudian menjadi bagian dari tim manajemen halal. Mungkin manajernya, mungkin supervisornya seperti itu Bapak Ibu. Para kabelnya gitu ya. Kemudian tapi Bapak Ibu sebagai penyelia harus mencantumkan di dalam ini. Ya, jadi mungkin ya misalnya ini Nugroho. Nugroho kebetulan ditunjuk oleh pimpinannya sebagai ketuanya tim manajemen halal. Berarti menulis jabatan penyelia halal, posisi di timnya ketua, tanda tangan. Tuliskan yang lain. Ya, tergantung lingkup perusahaan tersebut bekerja. Gitu ya. Nah, ini contoh surat keputusan tim manajemen halal. Ya, Bapak Ibu nanti ini contoh bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Kemudian dijelaskan juga loh tanggung jawab manajemen puncak. Ya, kemarin sudah dijelaskan ketersediaan sumber daya memadai, kepastian jaminan integritas halal, penerapan manajemen halal, itu Bapak Ibu nanti bisa disiapkan untuk misalkan kemudian pada saat auditor datang. Ini contoh-contoh evaluasi sosialisasi Bapak Ibu ya. Ini ada contoh nih pengetahuan halal haram seperti ini yang wajib ya. Mungkin standar minimal yang harus Bapak Ibu sampaikan pada saat Bapak Ibu melakukan eh, training penyelia gitu ya di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian sebentar Bapak. Ini materinya ya contoh saja ini materi-materi disiapkan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya materi sendiri jangan hilang. Selipkan saja itu menjadi bukti bahwa kalau Bapak Ibu melakukan sosialisasi atau briefing ada jelas materinya yang itu disampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah prosedur penerapan EJPH Bapak Ibu. Jadi dalam EJPH prosedur halal merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan EJPH yang dibakukan.
Kemudian prosedur halal dapat berupa tadi ya, dapat berupa SOP, dapat berupa instruksi kerja, dapat berupa misalnya jadwal, memo, checklist. Nah, itu contoh-contoh yang eh, apa turunannya prosedur. Coba ya. Prosedur halal dapat juga berupa tahapan kerja yang ditulis langsung di manual EJPA. Boleh Bapak Ibu misalnya menuliskan semua prosedurnya di dalam manual, tapi nanti agak repot gitu ya. Prosedur halal dibuat sesuai kondisi perusahaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem mutu yang lain. Tetapi klausul halal harus tetap tercakup. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya sistem mutu gitu ya, kemudian Bapak Ibu sekarang pengen mau melakukan juga halal gitu ya, tentang halal, berarti prosedurnya bisa digabungkan Bapak Ibu. Jadi itu namanya mengintegrasikan sistem. Bagaimana prosedur tentang mutu dilingkan juga dengan prosedur tentang halal ya. Mudah Bapak Ibu sebetulnya, tinggal nanti Bapak Ibu ketika membuat prosedur itu harus lihat persyaratan mutu apa, persyaratan halal apa, dituangkan di dalam satu prosedur tersebut gitu ya Bu. Kemudian prosedur halal dibuat sesuai kondisi perusahaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem mutu yang lain. Tetapi klausul harus tercakup. Prosedur halal merupakan dokumen yang terkendali. Nama, identitas, dokumen, pengesahan, distribusi, dan revisi dokumen itu harus ada Bapak Ibu. Jadi namanya kita mengendalikan dokumen itu seperti itu, kita harus punya catatan. Nah, prosedur ini Bapak Ibu bisa prosedur bahan. Terkait dengan bahan, maka Bapak Ibu harus memiliki prosedur penggunaan bahan baru, prosedur pembelian bahan, prosedur pemeriksaan kedatangan dan penyimpanan bahan. Ini terkait dengan bahan. Terkait dengan apa prosedur PPH? Lihat Bapak Ibu. Prosedur proses produksi ada nggak? Kemudian prosedur eh, fasilitas seperti apa gitu ya. Jadi ada prosedur terkait bahan, ada prosedur terkait proses produk halal kalau Bapak apa hmm, kemudian proses pensucian sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini prosedur yang wajib Bapak Ibu miliki ya untuk proses produk halal ya tentang proses produksi, fasilitas bebas dari najis gitu ya. Kemudian proses pensucian secara syariat Islam. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau membuat prosedur tentang pembersihan berarti pastikan bahwa sudah mengikuti bagaimana melakukan pembersihan yang najis mutawasito, mughalado, mukhafafah gitu ya. Tetap harus dicantumkan Bapak Ibu. Prosedur produk. Apa yang menjadi fokus dari prosedur produk? Pertama tentang ketertelusurannya ya. Kemudian prosedur produk lagi yang lain adalah prosedur produk di mana Bapak bagaimana menangani produk ketika tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini adalah contoh apa istilahnya prosedur-prosedur yang Bapak Ibu harus siapkan. Daftar prosedur penerapan EJPH ya, dari mulai pemesanan, penyembelihan, ya ini yang penyimpanan bahan produk, pengemasan, transportasi sampai pada penjualannya, Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh daftar prosedur penerapan EJPH. Yang penting tadi Bapak Ibu sudah tahu nih, ini aja nih yang wajib ada. Penggunaan bahan baru, pembelian bahan, dan lain-lain. Cara pembuatan prosedur. Kalau tadi kita sudah membahas manual, sekarang cara pembuatan prosedur, Bapak Ibu. Pertama, pahami aktivitas yang akan dibuat prosedurnya dan siapa personil yang terlibat, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat prosedur, pahami dulu aktivitas yang mau dibuat prosedurnya tersebut. Seperti apa sih? Nah, baru kemudian siapa personil yang terlibat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tulis langkah-langkah yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, diskusikan dan revisi yang tidak sesuai. Jadi langkah-langkahnya dijelaskan. Kemudian susun rencana prosedur dalam format yang sesuai. Ya, rencana auditnya disiapkan, kemudian nanti kita isi. Kemudian evaluasi rancangan prosedur dengan personil yang terlibat.
Jadi kalau Bapak Ibu membuat prosedur setelah jadi, Bapak Ibu panggil orang yang terlibat. Misalnya prosedur penggunaan mesin A gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat, oh begini caranya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah jadi, mohon untuk dikonsultasikan sama operator yang sehari bekerja di sini untuk memastikan bahwa prosedur yang kita buat itu benar gitu ya. Seperti itu. Baru kemudian ada yang namanya pengesahan produk gitu ya. Oh, ini bagaimana cara kita membuat prosedur Bapak Ibu ya. Ruang lingkupnya ada, kemudian juga daftar isinya ada, referensinya apa, kemudian dokumen terkaitnya, kemudian penjelasan kegiatannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kita apa istilahnya di dalam prosedur yang kita buat itu seperti itu Bapak Ibu nanti, gitu ya. Oke, isi prosedur, tujuan prosedur dibuat apa, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, dari mulai tahapan mana gitu ya. Kemudian daftar istilah dan definisi apa, kemudian referensi standarnya berapa apa gitu ya. Bapak Ibu harus menuliskan itu. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat ejek manual, EJPH ya berarti sudah pasti dokumen terkaitnya ya Kepkaban 20 tahun 2024 tentang sistem jaminan produk halal. Seperti itu Bapak Ibu. Penyusunan prosedur tertulis baik berupa SOP atau metode kerja harus dilengkapi dengan form. Ya, jadi yang sudah terisi. Formulir penerapan prosedur harus berisi aktivitas yang digambarkan sesuai dengan isi rencana yang bersangkutan. Ya, jadi aktivitasnya harus jelas dan warnanya juga harus jelas. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu dalam pembuatan SOP. Lihat ya, dikeluarkannya berlakunya sejak tanggal berapa. Kemudian nomor dokumennya jangan lupa gitu ya. Kemudian nomor 47-nya apa berlakunya kapan, revisi ke berapa, tanggal revisinya berapa. Ya ini contoh gitu Bapak Ibu ya. Dan isinya apa di dalamnya? Ada tujuan, ada ruang lingkup, ada istilah, ada apa kebutuhan sendiri ya yang dianggap perlu, kemudian ada female gitu ya untuk ini Bapak Ibu nanti dalam membuat prosedur jika belum ada prosedur yang Bapak Ibu miliki formatnya, Bapak Ibu bisa mengikuti format ini. Tapi kalau sudah ada, saya sudah punya prosedur Pak tentang pengadaan, tentang pembelian, berarti tinggal Bapak Ibu melihat apakah sudah bersertifikat halal atau tidak gitu ya. Implementasi dan evaluasi hasil implementasi JPH sangat diperlukan untuk melihat keefektifan regulasi dan prosedur yang ditentukan oleh dalam manual yang telah dibuat. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan ini implementasi seperti apa dan evaluasinya. Ya, kalau tadi lihat aku bertiga aja putar-putar putar-putar ya berarti kemana itu kan gitu. Bukti implementasi EJPH Bapak Ibu. Bukti implementasi itu berupa dokumen atau rekaman atau hasil yang dicapai dari pelaksanaan prosedurnya. Ya, formulir, checklist, daftar, logbook, planning, program itu adalah contoh apa implementasi. Kemudian umumnya terdapat identitas rekaman, disimpan dengan aman, dapat dicari dengan mudah, masih simpan sesuai kebutuhan dan sensualnya. Sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal. Nah, ini contoh form penerimaan barang datang, Bapak Ibu ya. Ini contoh nih, ada masa berlakunya berlaku sejak kapan, nomor dokumennya berapa gitu ya. Kemudian ini revisi yang keberapa sebaiknya ditulis Bapak Ibu. Ya, jadi contoh form penerimaan bahan. Jadi setelah SOP instruksi kerja baru buktinya pelaksananya dengan form-form yang ada. Ini contoh form pemeriksaan bahan, ini contoh form penerimaan bahan. Kalau tidak, kalau pemeriksaan bahan dia melihat itu tanggal terimanya kapan,
nama bahannya apa, suppliernya apa, padatannya apa, pabriknya di mana gitu ya, nama pabriknya apa, lokasi pabriknya di mana, kemudian lokasi logonya. Nah, ini mungkin apa contoh pemeriksaan yang sesuai gitu ya. Tinggal nanti Bapak pada saat membuat catatan pembelian ya benar-benar dilihat apakah memang ada pembelian atau tidak. Dilihat di daftar bahan pembeliannya seperti itu. Ini contoh form transportasi, Bapak Ibu. Bisa saja ya, Bapak Ibu nanti contoh implementasinya seperti ini. Jenis produk yang diangkutnya apa, kemudian tanggal pemeriksaannya, karena biasanya kalau perusahaan Bapak, salah satu klien Bapak, kemudian apa ini, apa dari perusahaan besar pasti meminta melihat. Akan minta melihat bagaimana prosesnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh transportasi bahan dan produk. Ya pakai apa, kemudian di sini jelaskan ya tanggalnya kapan, nomor kendaraannya berapa, nama badan usahanya apa, ya seperti itu, Pak Ibu. Ini adalah contoh denah ruangan, Bapak Ibu. Jadi memang di dalam manual AJP itu salah satunya adalah Bapak Ibu harus membuat layout ruangan seperti apa rumah Bapak Ibu, halamannya gitu ya, karena memang menunjukkan bahwa itu. Deadline layout akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting bisa membuat gitu ya, mungkin dalam format yang sederhana gitu. Yang penting bisa ditunjukkan pada saat audit data. Ya. Nah, ini diagram alir proses Bapak Ibu. Diagram alir prosesnya panjang sekali ya. Ruang lingkup usaha Bapak Ibu. Jangan lupa ketika Bapak Ibu ingin mengajukan, lihat ruang lingkup usahanya. Eh, pelaku usaha sudah. Kembali ke sini ya. Nah, ini contoh catatan pembelian ya Bapak Ibu. Jadi di dalam ini ada beberapa contoh form-form yang Bapak Ibu nanti boleh Ibu gunakan ini kalau jika memang belum memiliki form implementasi ya. Ini kan contoh catatan pembelian, ini contoh pengisian bahan datang, ini catatan pembeliannya seperti apa contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ini denah, ini diagram alih proses Bapak Ibu ya. Diagram alih proses itu panjang biasanya, tapi Bapak Ibu jika sorry ya, ini diagram alih bisa dibuat dalam bentuk diagram seperti ini atau flowchart seperti ini ya Bapak Ibu. Sosialisasi manual halal SOP dan instruksi kerja. Ya, jadi Bapak Ibu wajib mensosialisasikan kalau sudah ada manualnya, ada SOP-nya, ada instruksi kerja, maka Bapak Ibu diminta untuk mensosialisasikannya. Kemudian dengan metode apa? Bisa menggunakan metode komunikasi dengan sesuai dengan perusahaan. Mempertimbangkan keefektifan sosialisasinya. Kemudian memastikan manual halal prosedur dan instruksi dan instruksi kerja bisa sudah dilaksanakan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada meeting-meeting sosialisasi dipersiapkan gitu ya. Karena penting sekali Bapak Ibu mempresentasikan manual halal dan sampai dengan apa prosedur-prosedur dan instruksi kerjanya. Nah, ini adalah sosialisasi ya Bapak Ibu. Contoh sosialisasi melalui briefing. Contoh sosialisasi melalui bikin spanduk. Contoh sosialisasi melalui ATM gitu ya. Melalui apa media lain yang bisa WA, Facebook atau apa. Ini contoh bagaimana kita mensosialisasikan SOP kepada pihak-pihak terkait, vendor, pelanggan gitu ya. Silahkan. Langkah-langkah sosialisasi, Bapak Ibu, menyiapkan dokumen terkendalinya dulu, kemudian menyusun program dan materi sosialisasi. Jadi dari dokumen, Bapak Ibu membuat programnya seperti apa materinya disiapkan.
Kemudian melaksanakan program sosialisasi, dilaksanakan programnya, ya. Kemudian baru melaksanakan memeriksa penerapan ketentuan halal dalam manual halal, prosedur, dan instruksi kerja secara pasca operasi, pasca sosialisasi. Bapak Ibu sekalian, ini langkah-langkah sosialisasi yang harus Bapak Ibu lakukan ya ketika Bapak Ibu sudah memiliki prosedur, kemudian sudah mulai menjalankan, maka Bapak Ibu harus melakukan sosialisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1 jam, loh. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya Pak, saya mau Izin nanya. Pak bertanya Pak. Silakan Bapak, saya catat. Iya Pak. Pak Holil Pak. Kalau Pak saya Adil, cermati paparan Pak Osep ya, itu memang sangat mirip dengan sertifikasi ISO ya Pak ya. Iya, betul Nah, Pak. kebetulan beberapa tahun yang lalu sih Pak, perusahaan kami itu udah dapat sertifikat ISO Pak. Alhamdulillah. ISO 9001 manajemen manual mutu ya Pak ya. Ya. Kalau di Bapak kan tadi manual halal ya Pak ya. Iya. Itu penyusunan prosedur, instruksi kerja, form-form terkait itu sangat rumit Pak. Sangat rumit. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah form-form yang sudah kita bikin, prosedur yang kita bikin nanti mungkin tinggal dimodifikasi dengan memasukkan unsur halal gitu bisa ya Pak ya? Betul. Ya, itu satu. Nah, yang kedua Pak ini, kami kan nanti ikut uji kompetensi BNSP Pak. Ya. Ya, ya yang tadi saya sebutkan itu kan portofolio ya Pak ya, evidence ya Pak ya. Iya, betul. Bisa dikatakan portofolio atau evidence atau bukti tugas. Nah, bukti tugas yang kita bikin itu, apakah nanti yang di yang di akses ya oleh asesor kepada kami selaku asesi nanti Pak. Apakah sama dengan yang diaudit oleh auditor lembaga pemeriksa halal Pak? Hmm. Apakah sama? Itu cukup dua dulu Pak. Oke. Jadi betul Pak, itu namanya Bapak sudah ada istilahnya manual halalnya, itu Pak ya, manual mutu. Manual mutu Pak. Kemudian Bapak kan sudah ada prosedur-prosedur yang mengikuti standar ISO-nya. Betul, Ada juga turun lagi mungkin ada form-formnya gitu ya. betul. Iya. Tapi udah lama nggak berjalan itu Pak. Kenapa Pak? Udah lama nggak berjalan. Waktu itu eh, sangat komitmen manajemen sangat tinggi Pak. Tapi Hmm. seiringnya waktu komitmen itu memudar Pak. Ya, jadi Sudah berapa eh, tahun dalam Pak? dalam dalam setengah tahun sekali kita itu ada surveillance Pak. Audit Oke. ulang ya Pak ya. Nah itu tim audit mutu internal kita itu selalu menemukan non-conformity jumlahnya banyak banget Pak. Ah itu Pak. Jadi jadi Waduh, hal-hal Pak. yang kayak begitu menimbulkan dismotivasi bagi pelaku-pelaku ISO itu Pak. Hmm. Jadi Oke, sebetulnya ini Pak, tanya nih Pak. iya, sistem itu kalau ya itu Pak mungkin menganggap ISO itu seperti yang penting hanya terpaku pada dokumentasi, hanya terpaku Tuh, pada apa yang penting ada gitu ya Pak ya, tuh, tapi tidak menjadi budaya sebetulnya tuh. Pak. Lagian Sistem itu yang bersifat baik, yang ya ya, sistem yang baik, bersifat yang voluntary ya Pak ya. Bersifat kan voluntary Pak, sukarela Pak. ya kalau Nah, ISO ya sedangkan halal memang, kan sudah tapi sudah kan mandatori sebetulnya ini Pak. mm, memang begitu Pak. Sistem kalau memang apa dijalankan tidak konsisten, akhirnya jadinya kelabakan gitu ya Iya, Pak ya. iya, Misalnya gini, Bapak kan sudah punya sistemnya, sudah punya SOP-nya, sudah punya formnya, tapi pada implementasinya si orang yang mengisi form nggak mengisi nggak form. ngisi. Nah, artinya apa? Si mutu itu tidak membudaya. Nah, oleh karena itu ada fungsi yang namanya internal audit. Nah, Ya, itu nanti kan menilai keefektifannya. Nah, untuk mengintegrasikannya, sebetulnya Bapak kalau nanti mau ke halal nih Pak, misalnya Bapak punya prosedur. Prosedur itu kan prosedurnya itu biasanya kalau judul mungkin akan sama Pak, iya, tapi tujuannya mungkin berbeda. Kalau iya, tujuan pasti Bapak di dalam prosedur, tujuannya adalah prosedur ini mengikuti apa misalnya prosedur pembelian ini
untuk memelihara sistem mutu gitu ya. Iya. Tapi ditambahkan sistem mutu dan sistem jaminan produk halal. Kemudian isinya Iya. juga sama Pak. Mungkin kalau pada saat pembelian, misalnya gini, prosedur kedatangan bahan. Mungkin di dalam prosedur dijelaskan itu yang dicek pada saat bahan datang, misalnya eh, kesesuaian barang yang dipesan dengan barang yang datang. Saya nggak tahu betul. Kemudian secara jumlah Jumlah sesuai, kuantitinya, ya, secara kemasannya rusak nggak itu ya Pak ya. secara quality mungkin kemasannya rusak atau tidak. Nah, sekarang ditambahkan Pak, ditambah lagi di bawahnya itu. Iya. Tambahnya adalah sertifikat halal sudah ada atau tidak. Iya. Apakah sudah tercantum di dalam daftar bahan halal. Tinggal Iya. Bapak tambah-tambahkan saja sehingga kemudian Bapak tidak perlu membuat banyak prosedur lagi. Yang penting apa Iya. yang menjadi persyaratan JPH masuk di dalam prosedur, kemudian ditambahkan apa prosedurnya tentang persyaratan halal tersebut. Turun lagi menjadi form, Pak. Formnya juga Betul. sama. Mungkin di formnya hanya dicek kesesuaian jumlah, kesesuaian apa misalkan kemasannya rusak atau tidak, seperti itu ya. Bapak tambahkan di situ sertifikat halalnya apa ada enggak, gitu kan? Nomor sertifikat kalau perlu dicantumkan. Seperti itu, Pak. Jadi mengintegrasikan. Ya. Terus yang kedua apa tadi, Pak? Ini Pak, bukti-bukti Oh atau iya, portofolio untuk betul. Jadi auditor dengan sebetulnya asesor pada itu. saat nanti Bapak melakukan uji kompetensi, sebetulnya uji kompetensi itu lebih pada menilai, Bapak kan nanti kan belajar 6 unit kompetensi kan, Pak. Betul. Bagaimana Bapak menguasai terhadap unit 6 kompetensi tersebut? Kalau Bapak di sini, Bapak bisanya ternyata di unit kompetensi pertama itu Bapak harus dapat membuat manual. Ya tunjukkan, ini Betul. Pak manual yang sudah saya buat. Bapak memahami isinya. Si Itu cukup ya asesor Pak ya. juga akan melihat bahwa, oh Bapak ini memang paham, ya sudah. Tapi Kalau ketika ini Pak, Bapak kalau portofolio atau eviden dummy gitu Pak, bisa ya Pak ya. Saya bikin sebetulnya, dummy ini Pak. Jadi di sebetulnya kalau lapangan itu Bapak, sudah ada, mm, dokumen formalnya belum ada. Saya bikin dummy gitu Pak. oke. Saya suguhkan ke asesor bisa ya Pak ya. Iya, sebenarnya gini Pak, kalau Bapak misalnya sekarang belum sertifikasi halal nih, Bapak kan nanti kan membuat laporan OJT. Iya OJT betul. itu kan sebetulnya kan Bapak mulai berpraktek gitu ya. Ya kalau Bapak menguasai isi dari laporan OJT tersebut gitu ya Pak ya. Ditambah juga Bapak mungkin dengan pengalaman Bapak, Bapak menjelaskan apa yang ada di dalam laporan OJT, kemudian apa yang sudah Bapak terapkan. Ya sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa Bapak menguasai terhadap 6 unit kompetensi tersebut. Seperti itu sih Pak. Jadi uji kompetensi kan begitu Pak. Baik Pak. Kalau Bapak menyatakan bisa, ya tunjukkan Bapak Betul. bisa. Gitu. Oke Pak ya. Mungkin yang lain, Oke Pak. Ibu Rusnani. Terima kasih Ya, Pak Wali. ya, terima kasih Pak kesempatannya. Ini yang mau saya tanyakan tadi pada KMA 748 mengenai jasa penyembelihan. Itu kan Mm-mm. ada RPU yang 1.2 RPU, kemudian ada 1.4 TPU. Nah, Ya, itu saya mau tanya bedanya Pak. RPU kan tadi rumah pemotongan unggas, kemudian TPU tempat pemotongan unggas. Berarti kan ada perbedaannya itu. ya. Nah, Mm-mm. mana letak perbedaannya? Kemudian untuk RPU sendiri, apakah kita juga selaku penyelia perlu untuk membuatkan manual SCPH-nya, Pak? Kemudian yang Iya deh. ketiga, eh, ini kelihatannya karena jasa rumahan ya, yang TPU tadi. Jadi saya tuh kayak mikir, apakah dia masuk self declare atau reguler? Oke. Itu demikian, Pak. Oke, bedanya TPU dengan RPU. Ya, rumah potong unggas itu perusahaan ini, Bu. Memang perusahaannya apa tempat rumah potongnya itu skalanya besar gitu ya Bu ya. Dia punya mungkin secara volume besar, fasilitasnya besar. Nah itu baru disebut sebagai rumah potong unggas. Kalau TPU itu biasanya kecil-kecil Bu, yang ada di pasar-pasar itu Bu biasanya. Ya, itu. Pasar-pasar Karena kan cuma kios-kios kecil, bahkan cuma ukuran ya paling 2 kali 2 meter sudah jadi tempat pemotongan unggah. Itu sebenarnya kategorinya TPU itu Bu. nah dia SD nggak betul? SD atau Oh, reguler? itu reguler. Oh, Kalau reguler. penyembelihan itu tidak ada yang self declare Oh, ya oke. karena kan melibatkan hewan ya. Tapi intinya bahwa kalau penyembelih itu tidak ada yang self declare, semuanya reguler. Apakah memerlukan manual halal?
kalau Bapak Ibu nanti mengajukan sertifikasi, ya harus punya. Tapi nanti isinya itu yang menyesuaikan dengan aktivitas di dalam RPU tersebut, Bapak Ibu. Begitu Oh, Ibu tetap sebenarnya. ada ya. Iya. Oke, manual tetap. Karena sebetulnya bahan apa RPU itu punya bahan juga, bahan pencucian. Nah, gitu kan alatnya kan dicuci menggunakan bahan, menggunakan air, menggunakan bahan pembersih, gitu kan? Mungkin memerlukan bahan-bahan yang lain. Kalau misalnya Ibu hasil dari RPU Ibu itu kemudian berupa karkas-karkas yang kemudian dikemas, Ibu mengemas karkasnya dalam bentuk misalkan divakum atau hanya dikemas, plastik, plastik kemasan kan sebagai bahan kemasan. Itu juga masuk kategori bahan yang digunakan di dalam industri penyembelihan hewan. Begitu Ibu. Jadi bisa disiapkan. Oke. Silakan Pak Andika. Silakan Pak Andika. Ya, ya, Pak izin bertanya, jika sudah memiliki sertifikat halal, Mm-mm. pada nama produk di sertifikat halalnya berbeda dengan nama produk yang dijual. Hmm. Tetapi untuk bahan bakunya itu semua sama, Pak, dasarnya. Nah, pertanyaannya, apakah produk yang dijual harus sesuai dengan nama produk yang tercantum di sertifikat halal atau boleh berbeda dengan catatan tadi bahan bakunya seluruhnya sama, cuma beda nama produk jualnya di sertifikat halal. Oke. Nah, oleh karena itu, seharusnya adalah produk yang dijual adalah produk yang didaftarkan. Jadi Bapak Ibu makanya begini Pak, kalau Bapak Ibu nanti mau mengajukan, Bapak ngomong-ngomong sudah sertifikat halal Pak? Sudah, 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 sudah. sudah. Jadi Ya. nama sertifikat halalnya itu di produk namanya kan gula sirup, tapi untuk merek dagangnya itu Koko Palem gula sirup fruktosa. Nah, namanya kan sama bahan baku ini Pak, cuma beda penyebutan namanya aja. Nah, itu Hmm. haruskah sama atau boleh berbeda? Sebetulnya ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal, kan Bapak mencantumkan yang namanya daftar produk dan bahan. Produknya kan jelas Pak. Bapak mungkin pada saat mendaftar produknya, nama produknya produk A, produk B, produk C, gitu ya Pak ya. Tapi dalam pengembangannya Bapak bisa mengembangkan jadi produk D, produk E. Nah, tapi ketentuannya adalah Bapak berarti harus mendaftarkan sebagai produk pengembangan. Bisa Pak diajukan, walaupun tidak ada perubahan bahan, tapi ada perubahan pengembangan produk, walaupun hanya sekedar nama. Misalnya namanya A, kemudian Bapak tambahkan lagi supaya lebih ini jadi namanya D gitu ya Pak ya. Bapak baru mendaftarkan produk ABC. Itu namanya Bapak mengajukan sebagai pengembangan Pak. Bapak informasikan isi halal sebagai pengembangan produk nanti akan diverifikasi oleh BPJPH. Apakah bisa langsung disetujui? Apakah harus dilakukan audit ulang? Itu nanti BPJPH yang menilai Pak. Begitu. Demikian ya, Pak Andika. Oke, Ibu Neni Ya, sekarang baik mengerti Pak. Terima kasih Pak. sama-sama Pak Andika. Ibu Eh, Neni, Mengenai mangga. saya di PPG ini Pak, berarti kami mikro kecil ini cukup dengan jalur self declare ya, tanpa tanpa jalur reguler masih bisa ya Pak ya, ya berarti Pak ya. SPPG skemanya harus reguler Ibu. Aduh, Jadi harus punya penyelia halal, harus menyiapkan mengajukan sertifikasi halal secara reguler. Kalau oh, yang saya declare itu misalkan gini Bu, saya declare itu produknya sederhana. hmm, Kemudian misalkan Ibu punya usaha rumahan nih, produksinya Ibu bikin donat, donatnya hanya rasa keju, rasa coklat, yang oh, kemudian Ibu hanya rasa keju ya bahan-bahannya sudah pasti dibeli semuanya yang sudah halal. Keju yang ngambil keju yang halal, coklat yang ngambil coklat yang halal. Dan tidak rumit gitu ya Bu ya, itu baru saya declare. Tapi kalau SPPG 300 menu ya harus Bapak paham. Tapi dengan demikian kita bisa bisa lebih dulu melalui jalur self declare dulu sebelum melalui jalur reguler. Demikian Pak atau bagaimana? tidak. Harus skemanya harus Langsung. reguler. Iya.
Baik, Bapak, paham. Mm-mm. Karena sebelumnya sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, setelah melihat mereview web di OSS itu ada jalur self declare yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah. Ternyata di sini saya yang salah paham bahwa SPPG Ya, itu dalam besar dan menengah dan besar nih, Pak. Baik, memang Bapak. betul. Untuk Ya, betul. promosi, untuk sosialisasi produk halalnya berarti yang kita sampaikan adalah kemana nih, Pak? Ke penerima manfaat, eh, ke di dalam atau bagaimana, Pak? Oke, kalau yang terkait, jadi pertama beda ya Bu ya, saya declare sama reguler sudah beda ya, sudah paham. Tadi kalau yang Baik. reguler, yang saya declare itu yang tadi, contoh usahanya kecil, kemudian produknya sederhana, bahan yang digunakan juga nggak macam-macam gitu. Itu kalau yang seperti SPPG itu yang sudah sehari 3.000 porsi, biasanya lebih dari 100 menu, ya berarti sudah skemanya harus mengajukan secara reguler pengajuannya. Kemudian kalau sosialisasi begini Bu, kalau sosialisasinya terkait dengan SOP ya berarti mungkin sosialisasinya kepada internal kan gitu ya. Tapi Baik. kalau kebijakan halal sebaiknya Bapak Ibu bisa mensosialisasikan kepada vendor juga. Baik. Minimal SOP begini Bu, sekarang, kalau Ibu sudah sertifikat halal, minimal si vendor tuh tahu bahwa Ibu sudah SPPG Ibu itu sudah halal sehingga kemudian mereka tahu bahwa oh kalau mau seperti tadi ya air minum tadi ada perusahaan air minum kan ternyata dia pengen ngajukan, pengen mau masuk mensuplai air minum kepada baik. SPPG karena tahu SPPG-nya halal, jadinya si perusahaan air minum tadi Baik. mensertifikasi halal Kecuali kan gitu kalau ya. memang Jadi sudah memang ada brandnya dan kemudian brand tersebut memiliki merek ya Pak, berarti saya udah pas sudah menggunakan ya produk tersebut. Baik Bapak, ya saya. kalau Kemudian sudah Pak ibu sosial. misalnya menggunakan air minumnya sudah jelas halal, sudah misalnya taruhlah yang sudah merek Aqua, Aqua mah sudah halal ya, sudah berarti ibu tinggal ambil itu saja. Tapi ketika ibu misalnya cari alternatif yang murah, tapi adanya mungkin usaha rumahan seperti tadi Bapak mungkin belum terlalu besar, tapi belum halal, ya berarti kan ibu mendorong pelaku usaha supplier air minum tadi, Pak, saya mau ambil, saya tertarik dengan produk Bapak karena harganya lebih miring, tapi dihalalin dulu Pak biar bisa masuk ke SPPG kami. Kan begitu ya Bu ya? Iya, iya Bapak, paham saya. Oke. Eh, ini ke Ibu Mega silakan Ibu Mega. mohon ini Bapak saya ulang ya supaya saya tidak salah paham. Sosialisasi SOP ke dalam ke lingkungan Mm-mm. ke karyawan dan relawan, kemudian sosialisasi ke vendor mengenai produk yang digunakan harus halal juga. Kemudian bagaimana mengenai sosialisasi ke penerima manfaat, Pak? Apakah diperlukan juga atau Oke, kalau saya sosialisasi ke penerimaan manfaat, sebetulnya jadi gini Bu, sebenarnya SPPG itu kan semuanya harus halal ya, sudah jadi program gitu ya Bu ya. Ibu bisa mensosialisasikan kalau nanti sudah sertifikat halal, bisa Ibu sampaikan minimal memberikan lebih kenyamanan pada penerima manfaat bahwa produk Ibu sudah halal. baik? Boleh Ibu, Ibu sosialisasikan saja. Pak, sekarang kami sudah halal, gitu kan? Boleh saja Ibu, misalnya di omprengannya Ibu tambahkan sudah halal, gitu nggak apa-apa. Baik, Bapak. Itu ya Bu ya. Baik, baik, Bapak. Hmm. Terima kasih, Pak Osep. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ibu Mega. Selamat siang, Pak. Ini Siang Pak Ibu. mau bertanya, ya, Pak, kalau misalkan jika ada satu resto nih yang baru saja terbit sertifikasi halalnya, Hmm. tapi ternyata setelah terbit itu ada satu menu makanan baru. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Karena kan Hmm. kalau ini apa sih namanya dokumen SJPH-nya itu kan dia harus selalu diperbaharui ketika ada perubahan proses produksi atau bahan dan lain-lainnya itu, Ya, Pak. Itu bagaimana, ya. Pak? Jadi kembali lagi aturannya adalah sertifikat halal berlaku tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan proses, perubahan bahan gitu ya Bu ya. Nah, Oke. jika Ibu ingin ternyata dalam pengembangannya Ibu ingin mengembangkan produk, ada produk baru gitu ya Bu ya. Ibu sudah melakukan riset, sudah melakukan trial, sudah melakukan semuanya. Ibu sudah yakin gitu ya menggunakan bahan halal, semuanya sudah terverifikasi. Nah, Ibu tinggal mengajukan yang namanya perubahan pengembangan produk.
Nah, Oke, di baik. Sialan Berarti itu ada ada sebenarnya nanti pembagian. bisa tanya pada materi Sialan, nanti BPJP akan menilai apakah ini bisa langsung disetujui, gitu kan? Apakah memang perlu dilakukan audit, Oke, baik. gitu. Nanti nanti itu yang memutuskan nanti BPJP itu akan menilai, misalnya ini pengembangan produknya kayaknya berbeda banget deh, gitu Hmm. kan? Mungkin ibu harus dilakukan verifikasi ulang tuh. Berarti Tapi ada jika kemungkinan kemudian untuk ini diaudit ya, Pak? iya, tapi jika kemudian ibu, misalnya tadi contoh bikin donat, oh ini ada perubahan, oh perubahannya misalnya ternyata secara komposisi berubah, secara misalnya, oh menggunakan merek bahan baru, bahannya sudah halal, di dalam dokumen pengajuan perubahan itu kan pasti dilengkapi dengan data-data pendukung. Ya Iya, mungkin keputusannya, oh ini tidak perlu audit, diaudit. ini Oke. langsung disetujui. Tapi jika ini kayaknya berubah banget deh produknya, gitu kan? Mungkin BPJS menilai bahwa ini harus dilakukan audit ulang, yaitu bisa dilakukan. Jadi berdasarkan penilaian verifikator di BPJS. Oh, oke. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Mungkin terakhir Pak Abdullah sebelum nanti saya share tentang ini ya, tentang tugas Bapak Ibu. Silakan Pak Abdullah. Ya Pak, mohon maaf. Jika kita sudah punya SJH, dulu kan SJH ya Pak, waktu MUI namanya, sebelum Mm-mm. SJPH, itu masih bisa digunakan nggak Pak? Oke. Apa template-templatenya itu? Atau Mm. eh, manual itu bisa dilanjutkan nggak ke SJPH sekarang? Oke. Bapak sekarang sudah halal, tapi Sudah, halalnya halal yang berdasarkan SJA ya Pak ya. ya. eh, Heeh. SJA itu ada berapa kriteria Pak? ada berapa ya? 10 kalau nggak salah. 11. 11 ya, kurang Ya, satu. ya, jadi di dalam SJA itu ada 11 kriteria halal. Tuh. Bapak sebetulnya kalau sudah ada itu, Bapak Mm-mm. tinggal merubah sedikit aja Pak menjadi 5 kriteria. Kalau saya lihat sih di SJA itu 11 kriteria, nanti Bapak tinggal menyelip-nyelipkan, oh ini masuk kriteria, misalnya kriteria satunya SJH itu mungkin masuk ke dalam bagian kriteria satu SJPH. Nanti ada kriteria yang lain, mungkin kriteria tiga, tapi masih masuk ke dalam SJPH yang kriteria satu. Seperti itu, Pak. Sebenarnya, jadi Bapak tidak perlu membuat baru sudah jelas, karena Bapak kan SJPH kan 5 kriteria, Pak. Ya. Tinggal Bapak sebetulnya secara redaksi kan tinggal memindah-mindahkan saja menyesuaikan dengan Hmm. 5 kriteria yang ada. Tinggal kalau ada yang belum nanti ditambahkan. Gitu aja sih Pak sebenarnya. Insya Allah sih lebih mudah kalau Bapak sudah punya manual SJH. Tinggal Bapak disesuaikan dengan manual SJPH. Gitu aja Pak. Oke, baik Pak, makasih banyak. Ya, Bapak nanti harus berubah Pak karena mungkin sebetulnya coba Bapak lihat Pak itu SJ apa sertifikat halal Bapak berarti kan Mas yang masih dari MUI ya Pak ya? Yang dari Sebetulnya angkatan udah MUI ya? ke BPJPH sih Pak. Oh sudah, kalau sudah berarti ya sudah harus dengan sudah menggunakan standar 5 kriteria kan Pak. Bapak nanti kalau misalnya mengajukan sertifikat, misalnya sekarang maju ke BPJPH, tapi Bapak dasarnya masih menggunakan EJH yang 11 kriteria tersebut, ya pasti ditolak Pak, Bapak harus perbaiki. Oh, oke. Oke ya Bapak Ibu, saya Itu akan Pak. share itu sebentar. Oh, oke. Maaf ya, ini agak lambat saya itunya untuk masuk ke WhatsApp lagi.
Tugas satu. Tugas satu alfa satu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah share untuk tugas satu, lembar kerja satu ya. Silakan Bapak Ibu eh, buka. Nanti tugas ini akan Bapak kerjakan eh, sekarang harusnya, tapi biasanya kalau LK1 nanti diberi waktu sampai nanti malam Bapak Ibu. Semua saya ingin menjelaskan gambaran bagaimana mengerjakan tugas ini, ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu sudah membuka tugasnya ya. Silakan dibuka dulu. Saya akan coba menjelaskan clue-clue bagaimana mengerjakan tugas ini supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah nampak ya di layar. Jadi ini Bapak Ibu di tugas satu ini adalah lebih pada mereview ya, menyesuaikan template manual EJPH yang kami miliki. Jadi Bapak Ibu, kita punya template manual EJPH ya. Template ini bersifat umum, general gitu ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mereview ini, kemudian nanti dengan melengkapi, mereview, kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak relevan dengan usaha Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mencoretnya. Tapi jika relevan berarti Bapak Ibu tinggal melihat kemudian menyesuaikan apakah perlu ditambahkan atau tidak. Nah ini dari mulai halaman depan ya ini manual SJPH, kemudian diisi ini penyelianya itu nanti nama Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sekarang itu membayangkan menjadi penyelia yang sedang menyiapkan manual SJPH. Nanti isi pemilik usahanya, atasan kita siapa, biasanya itu top manajemen Bapak Ibu, cukup dituliskan namanya saja dulu. Kita turun lagi, nanti Bapak Ibu sekalian membaca apa-apa saja yang menjadi isian di dalam manual SJPH template ini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Ini ada daftar isi. Nah, ini nama perusahaan, ini diisi NIB-nya jika sudah ada Bapak Ibu silahkan tulis. Untuk skala usaha bisa dilihat ya di NIB apakah mikro, kecil, menengah atau besar. Nama penyediaannya Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Alamat perusahaan ditulis, alamat fasilitas produksi ditulis juga. Kadang mengapa ada begini Bapak Ibu, kadang alamat fasilitas produksi itu alamat perusahaannya kantornya di daerah sini, tapi fasilitas produksinya mungkin di tempat berbeda, makanya dicantumkan di sini. Tapi kalau sama ya tulis dengan alamat yang sama, gitu ya Pak ya. Kemudian ini kontak personnya, emailnya. Nah ini kemudian nama jenis produk, jenis produknya apa, gitu ya Bu ya. Kemudian ini jenis produk tadi saya sudah jelaskan mengacu pada kalau Bapak Ibu produknya makanan dan minuman, maka Bapak Ibu melihatnya di KMA 944. Contoh misalnya tadi ya, ini kan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan.
Rumah makan itu masuknya ke dalam di dalam KMA 944 masuknya dalam kategori A 16.1.2. Tapi misalkan Bapak Ibu dari perusahaan eh, tadi ya misalnya air minum tuh ada itu di dalam KMA 944, tinggal Bapak Ibu tulis aja yang jenis produknya itu jenis apa di dalam KMA 944 kemudian dituliskan kodenya. Mengapa kami meminta Bapak Ibu menulis kodenya? Supaya nanti Bapak Ibu memudahkan pada saat Bapak Ibu dilakukan audit. Jadi auditor juga tidak pusing kalau misalnya kemudian Ibu kategorinya apa? Ini ada di dalam KMA 944 dengan apa urutannya A16.1.2. Si auditor akan ngeceknya mudah gitu ya Pak ya. Kemudian jumlah pekerja berapa. Nah ini Bapak Ibu yang merah-merah ini diisi nama perusahaannya apa. Ya, jadi kan sebenarnya begini Bu, manual sistem EJPA ini disusun untuk menjadi pedoman penerapan EJPA di perusahaan, misalnya PT Makmur Sejahtera, dalam rangka menjaga kesinambungan, bla 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 bla. Ini kan sesuai nih Bu. Kemudian ruang lingkup dibaca lagi. Nah ini ruang lingkup ini kan ada merah-merah Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat mana yang relevan. Oh saya ada penyediaan, saya ada pengolahan, saya ada penyimpanan, saya ada pengemasan, tapi saya ada pendistribusian atau saya ada pendistribusian. Yang penjualan penyajian saya tidak ada, berarti Bapak Ibu hapus. Jika memang tidak termasuk dalam lingkup bisnis Bapak Ibu. Ya, ini contoh kebijakan halal Bapak Ibu. Kebijakan halal template kita seperti ini dan mudah-mudahan ini sudah terpenuhi syaratnya sebagai sebuah kebijakan halal. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ini apa diberikan nama perusahaannya apa, kemudian isinya tetap. Tapi jika Bapak Ibu punya format berbeda yang tapi mungkin dalam bahasa berbeda, tapi inti dari isinya itu adalah sama, nggak apa-apa Bapak Ibu bisa menggantinya. Tapi yang penting sebetulnya ini adalah template standar. Karena di dalam kebijakan halal itu ada persyaratan komitmen untuk menyiapkan sumber daya, mematuhi perundangan, komitmen untuk menggunakan bahan yang halal, kemudian komitmen untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada pihak terkait, kan gitu kan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini dilanjutkan, yang merah-merah ini dilengkapi. Kemudian sosialisasi juga sama. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini nama perusahaan Bapak isi. Kemudian ini media komunikasinya apa gitu ya. Audio visual atau apa silahkan Bapak menyesuaikan. Jika relevan maka Bapak Ibu tinggal dihitamkan. Jika tidak relevan Bapak Ibu tinggal mencoretnya gitu ya. Lanjut semuanya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silahkan. Nah ini juga memisahkan tempat ini tergantung Bapak Ibu ada nggak proses penyembelihan. Kalau ada berarti dicantumkan. Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu tinggal coret saja dulu. Gitu ya bahwa ini tidak Bapak Ibu gunakan di dalam manual EJPA yang Bapak Ibu siapkan. Nah kemudian tentang ini Bapak Ibu ada nama SOP, nama SOP. Bapak Ibu silahkan membaca ini. Kemudian ini sebenarnya standarnya adalah penggunaan bahan baru yang digunakan untuk produk halal dijelaskan dalam prosedur SOP titik titik titik. Nah, Bapak Ibu cukup menuliskan judulnya saja dulu. Bapak Ibu belum diminta untuk membuat SOP-nya, tetapi Bapak Ibu menggambarkan bagaimana membuat judulnya kira-kira SOP gini apa ya namanya. Oh, penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada SOP, misalnya SOP penggunaan bahan baru gitu ya. Lanjut Bapak Ibu semuanya ada beberapa SOP-SOP yang wajib Bapak Ibu miliki sebetulnya pada saat mengajukan. Tapi di dalam latihan ini Bapak Ibu cukup menuliskan judulnya saja dulu ya terkait dengan SOP ini. Nah Bapak Ibu ini ada sampai dengan Bapak Ibu di sini selesai.
Ini penyelia halal ya Bapak Ibu seolah-olah sedang membuat SK. Bapak Ibu tulis siapa ketuanya, kemudian anggotanya siapa. Bapak Ibu silakan tulis melengkapi sampai dengan lampiran apa nih? Ini lampiran 4 kalau tidak salah. Ya, lampiran 4. Ya, yang lain-lain diisi dilengkapi. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas? Bapak, punten Pak, mau tanya Pak. Silakan Bapak. Punten Pak, tadi kan saya kurang nangkep Pak yang untuk proses produk halal yang C Pak. C, di situ Bapak baca Bapak tolong. Nah itu kan di sini banyak tuh yang poin B-nya ya, ada tempat dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan dan lain-lain itu Pak ya. Itu pilih salah satu aja kan Pak. Tergantung Bapak usahanya apa? Misalkan makanan atau penyajian lah Makanan. restoran misalkan. Oke, restoran. Bapak ada aktivitas penyembelian nggak di restoran Bapak? Oh iya baik, nggak ada. Tidak ada, berarti kan dihapus aja. Oh baik Penyiapan baik bahan ada baik. Pak? Ada. Berarti kan Bapak Hmm, tinggal hmm. tidak perlu dihapus atau Bapak bisa lengkapi. Kemudian di bawahnya Oke. apa? Proses produk halal, berarti kan ada. Ya Pak ya? Oh yang relevan aja ya Pak ya Yang relevan Bapak istilahnya prosesnya. kalau sudah cukup dengan apa yang ditulis di situ berarti sudah cukup. Tapi jika memang Baik Bapak ingin tambahkan, silahkan. Tapi yang tidak baik. relevan, ya pastikan Bapak sudah coret. Dicoret dulu Ya boleh, dihapus juga boleh. baik Itu ya baik Pak ya. Pak. Oke. Ibu Alisa ada pertanyaan Ibu Alisa? Masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan Ibu. Ya, mohon izin bertanya Pak, di halaman 17 itu ada poin-poin mengenai lampiran. Apakah Mm-mm. dari 21 poin lampiran itu perlu dipenuhi atau kita melengkapi 4 lampiran awal aja? Oke, untuk LK1 formatnya kan saya cuma siapkan sampai dengan lampiran 4 ya Bu. Iya, Ya, jadi itu tuh sebetulnya nanti Ibu kalau membuat SJPA secara lengkap itu nanti ada 20 sekian lampiran. Tapi untuk LK1 ini yang terkait dengan menyiapkan dokumen penerimaan SJPA itu cukup dengan sampai dengan lampiran 4 saja. Nanti lampiran lainnya tuh ada di LK-LK yang lain Bu sebetulnya. Itu ya Bu ya. baik Pak. Dapat Oke, dipahami Pak, terima kasih. sama-sama Ibu Alisa. Pak Mustafa silakan Pak Mustafa mungkin terakhir ya. Iya, izin bertanya Pak, suara saya jelas ya? Silakan Pak. Iya, mungkin masih ingat Bapak, Bapak pernah jadi fasilitator saya di high class ya? Iya Bapak. Iya, nah itu apakah tugasnya sama atau beda Pak, yang saya kemarin upload itu? Karena saya sebenarnya Nah, salah masuk kelas ya sebenarnya, karena saya ternyata harus ke reguler. iya Tapi Bapak itu maaf Pak, saya juga agak tercengang juga. Kok ada nama Bapak? iya, Padahal saya Bapak di kemarin. high class cuma tinggal memperbaiki sedikit Pak. Tapi begini Pak, Bapak usahanya Pak kemarin itu kalau nggak salah makanan ya Pak ya. Iya betul, ternyata saya salah memilih kelas sebenarnya. Jadi tapi nggak masalah, Nah, bisa jadi nggak masalah, pengalaman. nggak Iya, masalah. Bapak maaf Pak, Bapak perusahaannya skalanya mikro kecil atau menengah besar Pak? menengah besar, tapi saya memilih ya Oh, mikro kecil. Mungkin karena keburu ya daftarnya, jadi iya, saya. Iya. nggak apa-apa Pak. Makanya ya saya jadi berjumpa kembali dengan Pak Oh ya, Mustafa. alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Ya, Nah, Bapak, sebetulnya Bapak tempat untuk usaha Bapak yang menengah besar itu sebetulnya tempat Bapak di sini, Pak. iya. Saya baru sadar Nanti pas Bapak, kemarin daftar di situ. iya, Iya, dilakukan uji kompetensi. Kalau yang high class itu nanti kan itu kan untuk usaha mikro kecil. iya betul Pak. Yang kalau mengajukan apa tidak perlu uji kompetensi penyeliaannya. Betul, Tapi nanti Bapak kan mengikuti uji kompetensi juga ya, Pak ya. betul. Nah, Oke. saya ingin tanyakan itu apakah tugas dia sama ya seperti yang kemarin saya Mirip sih upload Pak ya? sebetulnya. Bapak tinggal tampilkan yang itu. Yang iya tinggal memperbaiki yang kemarin terus diupload di Iya, sini. Ya. tapi mungkin kalau yang untuk LK ini, Bapak ini aja Pak ya, kalau itu Pak mungkin untuk laporan OJT Pak sebetulnya. Oh, Bapak, siap. Bapak nanti yang ini Bapak sesuaikan apa, Bapak kan cukup menyelesaikan sampai dengan LK1 kan Betul. sampai dengan lampiran 4 saja Pak. Betul, betul. Tinggal saya Oke, rapikan saja ya yang kemarin ya itu. dirapikan saja Pak, Siap. Pak Mustafa. Dan mohon maaf mungkin saya tadi gak dengar karena wifi-nya putus ya. Itu Iya Pak. tugasnya maksimal diupload kapan ya, Bapak? Oh ya nanti saya jelaskan Pak ya, Oh ya siap. Terima kasih nanti banyak nanti di Pak akhir Alsir. karena nanti ada Terima. materi selanjutnya Oh juga. ya, terima kasih banyak Pak Ya, Alsir. baik. Mungkin terakhir Pak Agung, silakan Pak Agung.
tanya Pak. Mangga. Untuk saya kan latar belakangnya tuh tidak ada usaha ya Pak, perusahaannya jasa sertifikasi. Itu jadi Oke, gimana ya Pak? oke Pak Agung. Jadi begini kalau Pak Agung nanti kan sebagai konsultan, Bapak gini aja Pak untuk yang tugas ini, Bapak membayangkan aja dulu, pura-pura aja Oke, Bapak punya usaha oke, oke, apa, oke. gitu aja Pak ya. Oke, oke, Taruh oke, kalau catering gitu gitu Pak. aja Pak yang sederhana, gitu ya Bapak. Bapak punya perusahaan apa deh gitu ya Oke, untuk oke. yang tugas ini. Berbeda nanti pada saat OJT Pak. Kalau OJT nanti Bapak mencari pelaku usaha. Tapi kalau sekarang kan istilahnya Bapak hanya mereview. Bapak tetapkan aja misalnya mau usahanya apa, misalnya catering gitu aja Pak ya boleh misalkan atau rumah makan yang itu ya silahkan Bapak menggambarkan bahwa Bapak punya rumah makan. Inilah manualnya seperti itu Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu Pak. Siap ya Pak Makasih ya. Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kita bisa akhiri untuk materi unit kompetensi yang pertama ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pembuka Bapak Ibu untuk mempelajari unit kompetensi selanjutnya. Sekarang tugasnya disimpan dulu, diingat-ingat apa yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Sekarang Bapak Ibu istirahat dulu, salat asar, cemil boleh. Nanti kita akan ketemu lagi pukul 15.30 untuk materi selanjutnya di unit kompetensi kedua, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya. Bapak Ibu selamat beristirahat. Saya ucapkan terima kasih buat antusiasmenya. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat buat Bapak sebagai penyedia halal berikutnya. Kita tutup dulu ya Bapak Ibu untuk sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Kita tutup. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.